Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Fikri Aji Yusuf dengan NPM 10090316270 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil jurnal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Pertumbuhan Terhadap Kebijakan Dividen pada studi kasus bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Selanjutnya adalah latar belakang. Pada dasarnya, kebijakan dividen ini melibatkan dua pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan. Dalam memaksimalkan kesejahteraan, investor menginginkan pembayaran dividen yang sedikit sebagai kompensasi dari modal yang telah mereka tanamkan kepada perusahaan. Di sisi lain, pihak manajemen menginginkan adanya sisi laba yang tidak dibagikan guna melakukan investasi kembali di masa yang akan datang untuk pemenuhan dan membiayai operasional perusahaan. Pembagian dividen merupakan permasalahan yang rumit dalam perusahaan dikarenakan terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen. Mengatasi permasalahan tersebut, pihak manajemen perlu melakukan pengawasan dan mensejajarkan kepentingan antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen, yaitu dengan salah satu cara pembagian dividen kas atau pembagian laba dalam bentuk uang tunai. Pembagian dividen yang meningkat tiap periodenya akan susah dicapai oleh perusahaan dikarenakan keuntungan yang didapatkan perusahaan tidak selalu mengalami peningkatan, melainkan adanya fluktuasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah ada pengaruh likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan dividen pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018 secara parsial maupun simultan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana perkembangan likuiditas pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana perkembangan profitabilitas pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana perkembangan tingkat pertumbuhan pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Yang keempat, untuk menganalisis bagaimana perkembangan ukuran perusahaan pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Yang kelima, untuk menganalisis bagaimana perkembangan kebijakan dividen pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Lalu ada profitabilitas, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Selanjutnya, ukuran perusahaan, yaitu ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kerugian perusahaan yang dapat dilihat atau dinilai dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan, yaitu perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. Selanjutnya paradigma penelitian. Pertama ada likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen, profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen, bukan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen, tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh antara likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan dividen dengan nilai F hitung 6,550 lebih besar dari F tabel dengan nilai 2,54. Hal tersebut mengindikasikan penolakan HO yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan dividen. Artinya semakin tinggi keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan, maka akan meningkat pula pembagian dividen untuk para pemegang saham. Koefisien determinasi yang didapat dari hasil perhitungan adalah sebesar 66,8%. Hal ini memberikan pengertian bahwa kebijakan dividen dipengaruhi oleh variabel likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat pertumbuhan sebesar 66,8%, sedangkan sisanya 32,22%. Merupakan kontribusi variabel lain selain likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat pertumbuhan. Selanjutnya kesimpulan.
Yang pertama, terdapat pengaruh positif antara variabel likuiditas terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif antara variabel profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh antara variabel ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Yang keempat, tidak terdapat pengaruh antara variabel tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan dividen. Yang kelima adalah saran. Yang kelima yang terakhir adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran di antaranya. Yang pertama, bagi para peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah sampel dari sektor perbankan yang telah peneliti uji, serta menggunakan periode penelitian yang lebih lama agar dampak jangka panjang dari perhitungan likuiditas, profitabilitas ukuran perusahaan, dan tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan dividen pada umum di Indonesia dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.